Area perkemahan yang terletak di Bandung Selatan ini merupakan saksi bisu dari sejarah Radio Malabar. Industri radio pemancar terbesar di Asia dan satu-satunya yang dapat memancarkan frekuensi lintas benua. Kontur lembah di kawasan ini ternyata mendukung efektivitas rambat gelombang yang mengarah langsung ke Nederland. Pembangunan stasiun radio ini dilakukan oleh seorang ahli teknik elektro Dr. Insinyur C.J. de Groot sejak 1916. Namun, de Groot sempat mengalami kegagalan dan baru berhasil memasang antena teleponken pada tahun 1922. Setahun kemudian, Gubernur Jenderal De Valk meresmikan kawasan Radio Malabar ini tepat di tanggal 5 Mei 1923. Selain bangunan pemancar, di kawasan Radio Malabar ini terdapat komplek perumahan pegawai yang dilengkapi dengan beragam sarana hiburan seperti lantai dansa dan juga gedung teater. Namun masa kejayaan tempat ini harus berakhir pada tahun 1946 dengan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Kini kita hanya bisa melihat puing-puing bangunan sisa kejayaan masa lalu dan juga cerita misterinya yang melegenda. Konon kawasan ini dihantui sosok noni Belanda berbaju merah yang sering menggoda para pengunjung. Anehnya sosok wanita ini hanya menggoda laki-laki. Suara jejak langkah prajurit baris berbaris pun sering terdengar di area seputar goa. Dapatkah tim misteri Tukul mengungkap tabir? Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mela Derby dan saya akan menelusuri tempat wisata yang sangat indah yaitu Gunung Puntang. Wana wisata Gunung Puntang, tempat radio pemancar pertama yang bisa komunikasi lintas benua. Subhanallah, sangat luar biasa sekali. Saya baru ngerti sekarang. Coba kalau dari dulu saya ngerti, saya akan datang lebih dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, apa kabar? Pak Okoy, ini saya mengagumi tempat ini. Ini apa ini? Mungkin bisa diceritakan dari awal sini, Pak. Bersama Melani. Nah begini Mas Okoy, ini dulunya itu stasiun Radio Malabar. Tempat komunikasi antar benua ya. Dari sini pertama dulunya itu kalau nggak salah dari halo Bandung itu mungkin dari sini halo Bandung gitu, halo dari Bandung ke Belanda gitu. Oh, waktu membuka itu siaran tuh halo Bandung ya, itu dari sini. Ini karena tempat pemancar kayak kalau sekarang itu HP kan. Ini telegraf, telepon dari sini. Luar biasa. Malabar ini gitu Mas Tukoy. Dari tahun 1917 sudah ada mobil, coba bayangin. Ya udah kan dari sini. Masuk dari sini sampai ke atas. Nanti Mas Tukoy selanjutnya ke sana nanti. Kalau boleh tahu sekarang digunakan sebagai apa? Sekarang dikelola oleh Perhutani Bandung Selatan, dipakai tempat wisata gitu. Tempat perkempingan gitu. Berarti bagus ya Mas Tukul ya? Pastinya. Bisa jadi edukasi wisata gitu kan? Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sangat menarik sekali untuk wahana education dan tempat wisata sejarah yang sangat berkesan. Ya silakan kita lanjut aja menuju gua. Gua ya? Menuju gua aja. Wow. Ya, penasaran seperti apa tempatnya? Gimana Mela? Kita di gua loh. Lanjut. Wah. Kayak gitu terus. Mr. Tukul. Jalan-jalan. Yang saya tanya. Di sini yang orang pada tahu ini tentang Non Leni. Ya, Non Leni itu anak tuan Belanda. Ya memang meninggalnya di Belanda, mungkin terlalu cinta di sininya sampai sering menampakkan atau masuk kesurupan. Biasanya dia iseng, terutama kalau ada laki-laki yang sama dia tertarik. Dialami sama saya,
Itu ritualnya tuh kita harus nyediain telur ayam dara 2 biji, terus rokok putih 2, anggur 2 gelas. Kita waktu tidur tuh langsung dibawa mimpi. Dan itu yang di dua-dua itu dia ada juru bahasanya 1 orang. Di sini sekalian pengumuman aja, kalau camping di sini jangan menenteng tempat nasi kastrol liwet, apalagi bilang-bilang mau pada makan sambil di teng-teng gitu. Nah, nanti ada yang suka memperlihatkan penampakan. Kadang-kadang ada kuntilanak, ada bunyi aungan atau ketawa atau nangis. Paling menemukan sesosok wanita berbaju merah. Terus kalau untuk yang lainnya terkadang terdengar suara seperti prajurit yang sedang berjalan dan ya berbaris lah seperti itu. Kalau yang lain ya paling penampakan-penampakan seperti biasa. Kalau yang seperti itu, ya kalau dari kami sendiri kemungkinan jarang untuk mengetahuinya. Paling pas ekspedisi ada ntar di media musasi. Kalau pada saat tim Wismis kesini, paling kami menemukan seperti prajurit kerajaan, berbadan manusia, berkepala seperti macan. Rida dan Solepati menelusuri area perumahan pegawai, tempat sosok noni Belanda berbaju merah sering menampakkan diri. Ini. Iya. Menurut Kang Soleh gimana? Ini menarik ya Kang Soleh? Ini menarik banget. Memang pemirsa, residu energi yang saya tangkap ketika benturan zaman sekarang beda. Sekarang kan memang ada keramaian ya. Dulu kan sepi. Artinya benturan itu pasti ada dari energi yang negatif ke positif. Karena di sini saya juga sering digunakan untuk seperti ritual ya, Dahlia. Ya, ketika Mbak Rida mau interaksi atau komunikasi, saya melihat sosok-sosok itu pada duduk di situ. Seperti anak-anak kecil juga ada tentara-tentara, banyak banget yang memperhatikan. Mungkin Mbak Rida lagi narik energi ya. Ini pemirsa energinya sangat kuat. Saya coba untuk membantu energi untuk yang bisa komunikasi Mbak Rida kepada seseorang yang diharapkan untuk bisa interaksi. Yang saya tangkap. Tadi waktu saya mau ambil sosok perempuannya ini, ada sosok laki-laki yang seperti menyerang ya, nggak rela ya? Iya, sosok laki-laki dari arah belakang. Jadi saya langsung lepas dan dia mungkin ke belakang. Memang saya merasa juga pemirsa ketika Mbak Rida narik, itu energinya seperti api yang langsung menyerang kita, menghantam kita. Ya seperti tadi dari awal saya melihat energi kebentuk warna merah gitu. Saya pikir tadi itu sosok yang seperti mitos tadi ya kan? Ya benar. Saya pikir itu sosok perempuan itu, tapi saya melihat energi warna merah. Astagfirullah ya Allah. Ini benturan pemirsa antara udara dingin, hujan, dan ini. Tiba-tiba saja Rida kehilangan kendali atas raganya. Siapakah sosok yang merasukinya? Sosok noni Belanda berbaju merah yang kita cari ataukah sosok yang lainnya? Nama Anda siapa? Oh pemirsa, ini tangannya dingin banget, seperti tidak ada darah sedikit pun dalam sosok beliau. Marlene. Oh iya. Saya punya nama. Oh iya. Berapa tahun umurnya? 20. Oh, 20 tahun. Anda suka berdansa? Yes. Saya tahu Anda suka berdansa dari nari-nari tadi, muter-muter.
Kenapa Anda di sini? Ini mau dansa ini. Rida ternyata dirasuki sosok Marlin, seorang wanita Belanda yang gemar berdansa di masa hidupnya. Hal apa yang membuat sosok tersebut masih bergentayangan sampai sekarang? Kenapa Anda tetap masih di sini? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Saya suka di sini. Oh, suka di sini. Kamu meninggal di mana? Jauh. 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 Oh, di Belanda? Nederland? Jauh. Saya suka dansa. Oh, suka dansa. Maaf Madam, ketika Anda di sini itu kejadiannya gimana? Sampai Anda meninggal di sini, bisa diceritakan? Nih, saya dari jauh. Saya dari jauh. Dari jauh, terus? Iya. Tidak punya kekasih? Ada. Ada. Namanya siapa? Anda suka banget, cinta banget pada beliau? Tidak. Di sini ada berapa sosok yang masih tinggal di sini selain Madam? Thailand. Semua datang ke sini. Yes. Semua datang ke sini. Minum makan. Anda meninggal di Belanda? Yes. Tapi kok bisa sampai sini di Gumena? Bisa diceritakan? Cinta sama lelaki tadi. Oh, astagfirullah. Mau naik Anda? Mau ke sini? Naik sini? Tidak, mobilnya lewat sini. Sosok Marlin sepertinya enggan keluar dari tubuh Rida dan ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Teh, gimana tadi bisa seperti itu, Teh? Jadi waktu Marlin masuk ke saya berada di tempatnya Marlin gitu. Jadi pada saat itu saya nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi sama saya, tapi saya bisa menjelaskan. Jadi pada saat itu saya melihat ini seperti pesta dansa, orang berbicara, terus ada beberapa yang berdansa gitu. Terus dia berdansa sama sosok laki-laki menggunakan kacamata kecil sekitar usia 37 seperti itulah, 35, rambutnya pendek, tinggi. Tapi kalau saya sosok Marlin ini agak kecil, nggak seperti orang bule ya. Orang bule kan tinggi ya. Tapi kalau sosok Marlin ini, mungkin karena itu dibilang non Leni mungkin namanya Marlin kali ya. Mungkin di bahasa Belandanya Marlin kali ya, dipanggilnya sama kita sih. Saya melihat beliau berdansa, sosok perdanya jauh lebih tinggi dari dia, sekitar segini. Nah, yang menarik di sini saya melihat saat malam itu Marlin itu punya kamar di sini. Tadi yang ditunjukin di situ. Ya mungkin ya sekitar sini, mungkin itu ya. Yang kan ini posisi di sini ini saya lihat mana ya tadi? Oh, yang mau naik tadi tuh. Nah, ini posisi di sini, ini kan ini atasnya seperti jendela jadi ya, ya, dan ini ada balkon. Di atasnya tuh balkon. Jadi apa maksudnya? Saya kurang tahu ya, seperti dia suka janjian di situ sama sosok pria Indonesia. Saya hanya melihat sosok laki-laki di luar sedang menunggu, dan beliau biasanya tuh keluar lewat jendela itu. Karena kalau nih saya lihat jendela zaman dulu tuh ya, Kang Soleh, itu dia besar. Jadi seperti pintu loh, Kang Soleh, karena dia besar si jendelanya itu. Jalin asmara sepertinya. Karena saya merasa kayak yang saya rasakan ya pada saat saya di tempat dia, saya rasakan sukacita banget gitu. Saya masih penasaran nih, Teh Rida.
tentang sosok yang baju merah itu sebenarnya itu siapa dia? Iya, ya. Apakah Anda masih di sini atau masih di lingkungan sini atau tempat lain? Baiklah pemirsa, kita akan ungkap lebih lanjut siapa nih sosok wanita berbaju merah dan sosok penggoda penggodanya, ya. Baik, ikuti terus Mr. Tukul. Angkat. Kakinya angkat. Masuk dulu. Ini seperti dicekek ini. Dulunya ini sengaja dibuat oleh yang orang Belanda itu sengaja untuk penyimpanan alat-alat telekomunikasi radio malabar. Anak perempuan masih muda, umur 19 tahunan, baju putih dengan rambut panjang terjurai ke depan. Pernah dia ambil gambar sini, masuk ke tertangkap kamera kakek-kakek jubah putih. Ada perempuan juga ke setengah badan ular ke atas. Sebagian teman-teman kami itu melihat ada sosok yang dibilang orang tuh kuntilanak berbaju merah. Juga sama ada hantu berkepala buntung. Kalau untuk yang berbaju merah itu di dekat gerbang, kalau yang itunya di dalam. Dari segi metafisik kebanyakan di sini prajurit-prajurit. Juga ada dayang-dayang sama kebanyakan harimau. Udah dekat ya? 2 jam tadi Awas. sampai ini. Awas. Udah dekat. Ya. Mana nih? Itu apa Pak? Waktu saya kesini ini cuma segini. Oh. Cuma segini, cuma masuk badannya aja. Ada penampakan apa yang pernah dilihat? Ya kalau penampakannya mungkin kakek-kakek yang berjenggot segini di sini, terus kalau nggak salah itu ada ular ya, kepalanya itu perempuan ke atas. Sama. Tapi ini emang berair ya? Ini memang. Ini Ini tadi Pak, ini katanya ada laki-laki berjenggot. Mungkin Mas Ahmad bisa melihat apa aja. Laki-laki doang gitu. Iya. Kakek dia bawa tongkat sih. Terus memang ular itu yang memang yang tadi lihat. Dia suka kesini juga. Suka kesini. Janggotnya segini. Mas Ahmad luar biasa. Iya, makanya hati-hati. Gimana kalau kita masuk aja? Yuk. Namanya Om ya. Bisa nggak Mas Ahmad untuk mencari informasi apakah dulu ada yang membuat ini sampai kena tanah longsor tanah ini? Ada masalah. Yang ngeliat sih. Bisa silakan komunikasi sekarang. Ya, atau mungkin ada harta bendanya nggak di sini? Kalau harta benda sih nggak ada kayaknya Mas Tukul. Cuman kalau pusaka sih mungkin ada beberapa di dalam. Ya. Silakan. Ya, Hop. Saya melihat sih pada saat itu tentara Jepang ya Pak, dia membawa, yang menggunakan topi seperti itu, dia membawa senjata. Ya, agak kejam. Mungkin ada beberapa orang ya. Marsose. Sekitar 6 atau lebih sih yang tertimbun. Jadi dia udah seperti udah kelelahan. Bajunya itu udah sobek, udah lusuh. Kayak masih harus disuruh Kerja. Iya, kerja. Jadi ditendang-tendang gitu. Nah pada saat dia udah ngerasa sangat lemas, jadi mungkin kayak kalau dari konturnya itu apa sih? Yang ininya dulu maksud dari bawah kan karena dia lemas untuk atas, jadi dia ke yang bawah. Dan pada saat digituin ketendang dan jatuh. Dan saya rasa sih ada salah satu tentara yang juga yang kakinya tertimbun juga. Cepat ditolong Kelihatan. Ya kelihatan ada Jepang yang ketarik. Dan yang saya rasa sih meninggalnya sekitar 6 orang atau lebih. Lebih berasa ya. Kayaknya energinya lebih kencang di sini. Mereka minta tolong ada. Oh, ada suara minta tolong. Ya, oke. Yuk, kita doakan yuk. Pemirsa, sepertinya Mas Ahmad sudah mengizinkan untuk kita mendoakan. Yuk.
Siaga pada kesakitan. Iya. Karena kena debunya itu ya, rontokan itu, Mat ya. Ada suara. Ya udah begitu, sebelum mulai doa mah ada suara tadi. Kayak kurang mukul-mukul gitu. Ya, kamu tahu ini Mela listening skillnya tajam juga loh, biasa. Iya, pendengarannya tajam juga, bener. Gimana, Mas? Ada yang ngikutin? Saya pada lepas gini sih, jadi tapi ada salah satu makhluk yang agak kurang suka sih di belakang. Ya, Pak. Pak, saya penasaran nih Pak, di mana sih letak Radio Malabar yang mempunyai pemancar yang indah dan cerita menarik yang indah ini? Iya, langsung aja kita ke kanan. Lurus ke kanan. Iya, belok ke kanan. Pemirsa penasaran seperti apa? Ikuti terus. Misa Tukul, jalan. Ini siapa ini? Duduk. Pemirsa, secara tiba-tiba Mela Barbie diganggu oleh sosok yang membuatnya histeris tak terkendali. Sosok mengerikan apa yang sebenarnya dilihat oleh Mela Barbie? Nah, kita langsung aja menuju ke Radio Malabar aja gimana? Pusatnya di mana? Yang di atas sana, Pak. Masih jauh. Pusatnya sudah seperti ini. Apalagi Sono. gimana nih kalau kita? Ini Mas, kalau saya nih sama Kang Soleh kan dari tadi kita masih mencari sosok Baju merah. perempuan berbaju merah, Mas. Yang biasanya sering menggoda juga di sini nih, Mas, gitu. Nah, ini nih Pak Koy, bener nggak sih Pak itu? Ya. Pernah terjadi nggak sih Pak itu? Siapa Memang sih Pak itu di sini? dulunya kalau nggak salah itu Iya. orang Indonesia. Iya. Malah ya coba aja lah sama Mbak Rida. Iya, kita penasaran nih Pak Koy. Iya. Oke Mas Tukul, saya pamit dulu. Saya mau observasi sama Mbak Rida yang ke sana. Terus saya sama siapa? Ini bertiga, masih untuk bertiga. Saya berdua. Iya, Mas. Sama Ahmad. Saya Bertiga. Iya, sama Pak Koy sama Ahmad. Nah, pemirsa, seperti apa nanti akan ditelusuri Kang Soleh Pak Tito dan saya Muhammad dan Bapak Oke. gitu terus. Misa Tukul. Jalan. Tadi saya lihat ada elang yang terbang ke sana kemari. Itu sebenarnya ngikutin kita. Itu sebenarnya ada misteri apa elang? Itu ya kalau saya lihat tadi kan dari sana nih. Ini nih Kang Soleh, ini ke arah sini. Makanya tadi saya itu apa ya? Saya perhatikan di situ tuh apa? Jadi gini, banyak sekali ini kan karena di sini struktur pohonnya tuh tinggi-tinggi ya, Kang Soleh. Saya lihat banyak sekali sesuatu makhluk berterbangan gitu. Saya melihat di sini, ya itu tadi ya. Dan yang lebih dominan itu sosok elang. Salang ya. Oh, Mungkin nah itu wujud aslinya tapi kayak nggak gitu deh. Enggak, ya memang enggak. Itu memang cuman apa ya, Mah? Dia sosok itu yang merasukin. Maka saya juga penasaran dengan sosok elang itu sendiri. Kadang dia menyamperin seperti ada ular di situ, pemirsa di situ ada kali, dan itu arahnya ke sana, seperti ke Curug Curug Siliwangi. Masih ada jurusannya apa? Seperti ada jalan sampai ke sana, Mbak Rida. Oh gitu. Jadi itu terowongan. Kalau sosok manusia yang kesurupan itu kalau nggak sampai disembuhin sama orang-orang yang di sana, karena ini saya lihat ini banyak gua-gua juga untuk bertapa. Posisi di balik belukar ini saya melihat sosoknya seperti apa? Sosoknya perempuan ya. Kalau saya melihat sih jadi ini posisi semak ini seperti ini nih. Jadi si mukanya tertutup oleh rambut ke depan. Ya seperti ada gini ya. Saya nggak ngerti ini seperti. Jadi kalau pundak itu terlalu tinggi kalau untuk ukuran manusia, jadi seperti gini.
Perempuan. Nah, seperti ya itu tadi. Kalau saya curiganya sih seperti sayap kalau dibentangkan. Wah, benar. Berarti sosok beliau masih ada hubungannya sosok Elang. Tuh. Saya penasaran. Sosoknya seperti itu. Gimana kalau bisa interaksi ya? Alhamdulillah, punten teteh. Punten teteh. Ini beliau melihat menatap ke arah saya, merentangkan tangannya, luar biasa panjang sekali. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi malah mendekat pemirsa, mendekat ke Mbak Rida, mendekat. Awas, ya walau bagaimanapun, nggak, ini saya cuma mau mengambil kok. Punten teteh. Ya, mohon. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, tenang. Boleh cerita ya. Masuk. Masih ada sih informasinya, ada, pasti ada. Informasinya ada. Ya, dia tersenyum ketika kita nyebutin Nyironggeng. Assalamualaikum, Nyai. Siapa namanya, Nyai? Nama siapa? Namanya. Pemirsa, saya nggak bisa bahasa Sunda, mungkin ambil Mas Ahmad deh. Mas. Assalamualaikum, Nyai. Nyai, teteh apa nanti neng? Tenang deh, tenang. Mau nggak ganggu abi mas di dia? Ini sosoknya seperti harimau juga ya, aneh ini, coba seperti ada yang saya lihat pemirsa. Yes? Ya ada sih, tenang deh, mau di kuku mah ada. Tenang, bukan main ganggu kayak gua abi di. Iya, punya deh, tos, tenang lah. Nah, ya badai hayong terang. Teteh saha namina? Namanya. Ada yang tetangga aku di sini. Teteh terang dengan uang acik berem. Ayo. Ya? Terang deh. Uang acik berem saha? Ayo. Ah, ayu. Ayu. Oh, berarti ya. Ayu teh saha teh? Ayu Ronggeng sana? Suka penggoda. Mau goda di dia sana? Namanya Ayu, ini sering yang goda anak-anak kemah di sini pemirsa. Mau yang nyeselan enggak? Mau yang terang ngumpul informasi nah. Insya Allah mau ganggu. Jadi Ayu itu saat ya? Ronggeng kan ya? Aneh. Ayu nu suka ganggu di dia. Mau ganggu kemah di dia saat? Oh, gua nggak ganggu nu di dia kemah. Gandingan. Nggak ganggu nu kumaha teh? Mau bikin teteh marah kan naon, mau bikin teteh kesel kan naon. Ngomong tuh marah. Oh, ngomong gak bener. Serius 3 kumaha teh boleh biasa terang. Ngomong kotor gitu teh. Gak ada pesen deh, supados ieu kan kayak upamanya anu camping di dia sami-sami tenang. Kobi disampaikan ke anu bade camping di dia supados teu ngaganggu. Sama-sama benten alam jadi sami-sami tong ngaganggu gitu. Gak ada pesen naon? Macam-macam lah. Macam-macam seperti suka. Ada macam-macam soalnya ini tempat camping kayak kanggo teh. Ya. Macam-macam seperti kumaha anu teh resep. Hubungan apa Anda dengan sosok Elang itu yang sering terbang ke sana kemari? Anda sering masukin dia? Saya hubungannya sareng Elang nusuk Elangku. Sarah, enggak. Enggak, tos dia nya sekap. Tos katanya. Tos dia we. Dari kamana teteh yang naon? Tos keluar nya. Tos keluar lah. Oh, dia tuh.
satu tabir misteri terbuka. Rida dirasuki oleh seorang wanita berbaju merah yang ternyata adalah tumbal dari siluman burung yang bersemayam di Gunung Puntang. Berhasilkah tim misteri Tukul menaklukkan sosok tersebut? Mbak Rida, dan ini yang saya yakini sosok merah yang kita cari. Assalamualaikum bil gaib, Nyai. Assalamualaikum bil gaib, Nyai. Siapa namanya, Nyai? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya tuh? Pribumi. Orang Sunda. Mungkin tanyain orang Sunda, tanyain deh. Saya kasih ke mana tuh? Oh kan? Nih. Saya kasih ke mana? Tulis orangnya. Namanya siapa teh? Namanya Hawaii kan dia harus dikurangin. Oh, suka godain cowok-cowok ya? Oh, kenapa Anda suka goda? Suka sama cowok-cowok ganteng gitu? Oh, kurang banget. Orang Belanda ya, gelis. Anda suka baju merahnya ya? Anda kenapa suka ganggu, godain? Ada kudu nyangkos ya. Oke, Nyai, yang terakhir mungkin saya tanya, Anda ada hubungannya dengan elang itu? Ada hubungannya sama elang? Iya nih. Baturan orang. Baturan. Oh, temennya. Oke, pemirsa, ini udah terlalu lama, akan saya coba diterlisir, ya. Perginya ya, udah ya. Tolong udah biarin aja. Sosok wanita yang merasuki Rida sangat sulit untuk dikendalikan. Sosok tersebut seperti diliputi amarah karena merasa diusik. Sementara itu, Solepati mencoba mengungkapnya melalui kanvas lukisan. Pesan apakah yang akan ditangkap dari sosok itu? Ini sepertinya ada energi di sana. Saya akan ada menghalangi ketika saya ngelukis elang. Ini seperti menghalangi, makanya saya coba untuk lukis ke sana ya. Tolong kita. Nah, Pak Okoy, Iya, Pak. gimana masih jauh ya? Ya udah sebentar lagi. Loh, Mat, merah. Kok ada kembang sih? Kok ada kembang sih? Ini kok apa sering kayak gini, Pak? Apa ini tiba-tiba aja atau memang udah di ini? Ya mungkin Loh ya, Mas Tukul. Apa ini? Gimana? Ya mungkin bisa saja Mas Tukul. Karena kan orang masing-masing punya tujuan beda-beda. Ini kapan kan musim hujan harusnya nggak ada kan, hilang. Betul. Tapi sekarang kok banyak ya? Ya. Padahal di sini kembangnya kan nggak ada ya? Nggak ada. Coba aja. Kok? Nih. Ada Ini apa ditumpuk-tumpuk gini kan? Ini kan kalau tadi hujan kan gede. Ya. Ini harusnya kan terbawa arus kan? Iya. Tapi kenapa ini masih Berombol. Ini nggak tahu nih maksudnya apa nih? Kayaknya ini ada orang yang minta Ada niat. sesuatu ya. Ya ini pulpennya nah.
Coba. Tadi barusan coba ya Mas. Ya Mas, coba Mas. Ada apa maksud dan tujuannya? Apa Mas? Udah terbawa. Apa Mas? Mungkin sih dia menuliskan kayak seperti keinginan dan maksudnya di sini Mas Teguh. Dan saya rasa sih mungkin di sini kayak ada Curug Siliwangi di sana mungkin ya. Iya. Jadi mungkin kayak memberikan persembahan ke sana dan mungkin bertapak di sini juga. Pak Okoy, memang di sini ada, memang sering banyak orang yang bersemedi atau gimana? Ya kalau banyak sih enggak, Mas Teguh ya orang gitu masing-masing punya tujuan, maksudnya ada yang di gua gitu bersemedinya, minta ini, minta itulah masing-masing ya. Di situ juga di Gedong Sabahu namanya bekas perkantoran kan dulunya suka ada orang yang minta-minta, yang di atas sini juga suka ada. Gitu. Minta apa tuh? Gak tahu itu orang tujuannya apa, terserah mau, enggak tahu. Dulu waktu saya di sini tahun 90-an orang yang bertapa di sana. Ada, karena itu ada bekas ruangan. Wah, bekas masih penasaran pasti pemirsa. Bekas apa ini? Ini bekas, ini taman sebetulnya. Ini tempat upacara, ini lapangan kan. Lapangan tempat perparkiran, tempat pegawai kantoran di sini. Kan itu dulunya stasiun radio Malabar. Nah, ini taman sebetulnya. Pemirsa, ini konon ceritanya adalah apa namanya kolam cinta. Ini adalah tadinya apa Pak? Ini bekas perkantoran taman, ini namanya taman. Tapi saya mau nanya kenapa dinamakan kolam cinta, apa bentuknya lobang? Ya memang betul, ini kalau tradisi orang-orang Indonesia sekarang ini karena berbentuknya seperti hati, makanya dikatakan kolam cinta. Apalagi untuk cinta anak-anak muda. Wow. Terus apa ya? Pernah terjadi apa aja? Itu perkantoran, stasiun Malabar. Dan di situ ada bengkel, bekas bengkel-bengkelnya, ada tempat menaruh senjata juga. Itu penjaga-jaga kalau nanti ada penyerangan dari warga sendiri Indonesia, tempat senjatanya ada di depannya itu. Mudah-mudahan ada sisa-sisanya lah ya. Apa yang Muhammad rasakan dan Mas Ahmad lihat? Ya, saya melihatnya sih di sini masih banyak aktivitasnya Mas Tukul, dan kendaraan-kendaraan sih. Dan saya rasa sih di sini juga kayak dipakai seperti upacara-upacara ya Pak. Betul, tempat upacara ini. Tempat upacara sebelah sana. Betul. Ini kolamnya. Tapi saya yang menarik itu situ ada elang bolak-balik terus maksudnya. Ada elang bolak-balik terus. Nah, ayo sana ya. Lewat mana? Mana Pak, mana? Nah, ini Mas Tukun nih. Ini kan kelihatan tuh. Iya. Kelihatan kan? Itu dia tuh. Nah, ini kan udah kelihatan. Bangunan masih berdiri kokoh ya. Nah, ini gedung transmisi stasiun Radio Malabar kelihatan luar biasa. Nah, ini. Wah, itu mesti sih. Aduh, lihat aja baterainya aja udah merinding ini. Di bawah aja merinding. Ada yang teriak. Kalau untuk sosok sih saya melihat di atas itu ada yang duduk Mas Tukul. Gini, agak besar telinganya panjang. Telinganya panjang. Mela mau nanya nih, katanya sih kalau di sini tuh suka ada anak-anak yang camping, kemah gitu kan. Kalau misalkan mereka masak nasi, kalau kastrolnya tuh dipukul-pukul gitu kan, nasi udah matang, biasanya tuh katanya prajurit itu pada datang. Ya mungkin kan gini, kan dulu itu mungkin pakai bea ya, sitinya bea. Ya mungkin bisa juga dianggapnya itu bea sama makhluk astral itu dianggapnya. Tung kentungan, kalau dulu kan ada kentungan itu orang-orang pada datang. Ya mungkin makhluk astral juga sama juga kan seperti itu, bisa juga datang juga kan. Bisa karena juga. Kan kebanyakan di sini yang camping itu diganggunya sama prajurit kalau sesudah masak nasi di situ. Ya mungkin saja kan makhluk astral kan beda-beda kan, bisa yang ini bisa yang itu kan, bisa macam-macam. Ya mungkin bisa saja lah. Mas Ahmad. Coba residual energi salah satu sosok yang ada di sini Mas Ahmad. Ya, monggo. Mungkin ketika ada bunyi itu, maksudnya, mereka menganggapnya ada bahaya. Nah, yang saya lihat sih di situ ada sosok yang menunggu, sosok menir. Gitu. Kumisnya tipis di sini nih. Kumisnya tipis. Saya coba komunikasi. Wah, memang kuat banget merinding. Saya dari dekat iya, bukan hanya kamu, saya aja. Silakan Pak Okoy, ditanya Pak Okoy. Saat Ahmad sedang mencoba berkomunikasi, tiba-tiba energi yang mendekati Ahmad dihadang oleh Soleh Pati. Hal apa yang sebenarnya terjadi? Ini pemirsa, ini setengah lukisan yang baru
dilukis Kang Soleh. Oh, tadi lukisnya belum selesai. Belum selesai Mas Tukul. Lukisan belum selesai, Kang Soleh sudah lari ke arah sini. Mas Tukul, saya nggak tahu nih mungkin ada energi dari arah sini. Karena beliau susah sekali waktu dia melukis sosok Elang itu. Iya, iya. Beliau lari, iya. Oh, tadi Iya. Iya, yang tadi Mas Ang. Wah. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Silakan untuk Kang Sulepati bisa menjelaskan, menjabarkan. Ini sosok beliau ini yang tadi masukin ke Mbak Rida. Sosoknya ini yang suka penggoda dan jahil, Mas. Itu apa? Kalau dia ngomong itu kayak apa ya? Cerewet gitu loh. Centil gitu. Centil. Dan ngomongnya kenceng banget. Tapi seperti keretanya. Ini tadi nggak lihat miripnya kayak gini. Oh iya. Mana? Aku merinding. Apa ini? Dan sosok ini sering tahu. masukin ke elang, Mas. Kadang berubah jadi elang. Ini yang ini mbaknya ini. Iya, Mbak. Dulu merah. Kita punya coklat langsung merah. Mukanya ya, Mas. Bukan ada sinar di sini tadi. Merinding Kalau saya. ke sini tadi memang ada sinar di situ sih. Merinding saya. Sampai Iya. ke sini merinding saya. Memang sering ganggu. Ini berarti di ketika sini sinar-sinar itu sering Berarti mengganggu ada. ketika Mbak Rida tadi masih sana, Mas. Seperti bola api. Kalau ini apa nih? Kalau ini sosok ini yang memang saya telusuri ketika Mbak Rida tadi yang kumisnya Ya. mungkin seperti ayahnya sosok Menir, ayahnya sosok ini yang masuk ke Mbak Rida juga. Tentara-tentara orang Belanda yang sering berkeliaran Sini. Iya, bertugas di sini. Mungkin dari Mas Ahmad bisa menceritakan. mungkin tadi yang elang yang kita maksud sih ini. Yang bolak-balik muter-muter Iya. hanya Memang sekitar kan sini ini aja. sebetulnya kalau dilihat dari ujung dia putih, cuman karena memang Iya. bawa energi negatif jadi kelihatan hitam gini. Itu matanya sering melotot ketika dia udah masukin ke Yang mbaknya orang-orang. ini? Iya. Matanya hilang juga seperti itu, Mas. Melotot gitu. Ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Pak Oke, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan, kami mohon maaf. Salam hormat buat keluarga. Nah, pemirsa, tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, serta mitos-mitos, juga misteri-misterinya. Di manakah yang akan saya datangi lagi bersama tim Mister Tukul Jalan-Jalan nanti? Gitu terus. Mister Tukul Jalan. Area perkemahan yang terletak di Bandung Selatan ini merupakan saksi bisu dari sejarah Radio Malabar. Industri radio pemancar terbesar di Asia dan satu-satunya yang dapat memancarkan frekuensi lintas benua. Kontur lembah di kawasan ini ternyata mendukung efektivitas rambat gelombang yang mengarah langsung ke Nederland. Pembangunan stasiun radio ini dilakukan oleh seorang ahli teknik elektro Dr. Insinyur C.J. de Groot sejak 1916. Namun de Groot sempat mengalami kegagalan dan baru berhasil memasang antena teleponken pada tahun 1922. Setahun kemudian, Gubernur Jenderal De Valk meresmikan kawasan Radio Malabar ini tepat di tanggal 5 Mei 1923. Selain bangunan pemancar, di kawasan Radio Malabar ini terdapat komplek perumahan pegawai yang dilengkapi dengan beragam sarana hiburan seperti lantai dansa dan juga gedung teater. Namun masa kejayaan tempat ini harus berakhir pada tahun 1946 dengan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Kini kita hanya bisa melihat puing-puing bangunan sisa kejayaan masa lalu dan juga cerita misterinya yang melegenda. Konon, kawasan ini dihantui sosok noni Belanda berbaju merah yang sering menggoda para pengunjung. Anehnya, sosok wanita ini hanya menggoda laki-laki. Suara jejak langkah prajurit baris berbaris pun sering terdengar di area seputar goa. Dapatkah tim Misteri Tukul mengungkap tabir?
Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mela Derby. Dan saya akan menelusuri tempat wisata yang sangat indah yaitu Gunung Puntang. Wana wisata Gunung Puntang, tempat radio pemancar pertama yang bisa komunikasi lintas benua. Subhanallah, sangat luar biasa sekali. Saya baru ngerti sekarang. Coba kalau dari dulu saya ngerti, saya akan datang lebih dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, apa kabar? Pak Okoy, ini saya mengagumi tempat ini. Ini apa ini? Mungkin bisa diceritakan dari awal sini, Pak Okoy. Bersama Melani. Nah begini Mas Okoy, ini dulunya itu stasiun Radio Malabar, tempat komunikasi antar benua ya. Dari sini pertama dulunya itu kalau nggak salah dari halo Bandung, itu mungkin dari sini. Halo Bandung gitu. Halo dari Bandung ke Belanda gitu. Oh, waktu membuka itu siaran tuh halo Bandung ya, itu dari sini. Ini karena tempat pemancar. Kayak kalau sekarang itu HP kan, ini telegraf, telepon dari sini. Luar biasa. Malabar ini gitu Mas Tukoy. Dari tahun 1917 sudah ada mobil, coba bayangin. Ya udah kan dari sini. Masuk dari sini sampai ke atas, nanti Mas Tukoy selanjutnya ke sana nanti. Kalau boleh tahu sekarang digunakan sebagai apa? Sekarang dikelola oleh Perhutani Bandung Selatan, dipakai tempat wisata gitu. Tempat perkempingan gitu. Berarti bagus ya Mas Tukul ya? Pastinya. Bisa jadi edukasi wisata gitu kan? Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sangat menarik sekali untuk wahana education dan tempat wisata sejarah yang sangat berkesan. Ya silakan kita lanjut aja menuju gua. Gua ya? Menuju gua aja. Wow. Ya. Penasaran seperti apa tempatnya? Gimana Mela? Kita di gua loh. Lanjut. Wah. Gitu terus. Mr. Tukul. Jalan-jalan. Halo. Yang saya tanya. Di sini yang orang pada tahu ini tentang Non Leni. Ya, Non Leni itu anak tuan Belanda yang memang meninggalnya di Belanda, mungkin terlalu cinta di sininya sampai sering menampakkan atau masuk kesurupan. Biasanya dia iseng, terutama kalau ada laki-laki yang sama dia tertarik. Dialami sama saya, itu ritualnya tuh kita harus nyediain telur ayam dara 2 biji, terus rokok putih 2, anggur 2 gelas. Kita waktu tidur tuh langsung dibawa mimpi. Dan itu yang di dua-dua itu dia ada juru bahasanya 1 orang. Di sini sekalian pengumuman aja, kalau camping di sini jangan menenteng tempat nasi kastrol liwet, apalagi bilang-bilang mau pada makan sambil di teng-teng gitu. Nah, nanti ada yang suka memperlihatkan penampakan. Kadang-kadang ada kuntilanak, ada bunyi aungan atau ketawa atau nangis. Paling menemukan sesosok wanita berbaju merah. Terus kalau untuk yang lainnya terkadang terdengar suara seperti prajurit yang sedang berjalan dan ya berbaris lah seperti itu. Kalau yang lain ya paling penampakan seperti biasa. Kalau yang seperti itu ya kalau dari kami sendiri kemungkinan jarang untuk mengetahuinya, paling pas ekspedisi ada antar diagnosasi. Kalau pada saat tim Wismis kesini paling kami menemukan seperti prajurit kerajaan berbadan manusia berkepala seperti macan. Rida dan Solepati menelusuri area perumahan pegawai, tempat sosok noni Belanda berbaju merah sering menampakkan diri.
Ini. Iya. Menurut Kang Soleh gimana? Ini menarik ya Kang Soleh? Ini menarik banget. Memang pemirsa, residu energi yang saya tangkap ketika benturan zaman sekarang beda. Sekarang kan memang ada keramaian ya. Dulu kan sepi. Artinya benturan itu pasti ada dari energi yang negatif ke positif. Karena di sini saya juga sering digunakan untuk seperti ritualnya sekalian. Ya, ketika Mbak Rida mau interaksi atau komunikasi, saya melihat sosok-sosok itu pada duduk di situ. Seperti anak-anak kecil juga ada tentara-tentara, banyak banget yang memperhatikan. Mungkin Mbak Rida lagi narik energi ya. Ini pemirsa energinya sangat kuat. Saya coba untuk membantu energi untuk yang bisa komunikasi Mbak Rida kepada seseorang yang diharapkan untuk bisa interaksi. Yang saya tanya. Tadi waktu saya mau ambil sosok perempuannya ini, ada sosok laki-laki. Yang seperti menyerang ya, nggak rela ya? Iya, sosok laki-laki dari arah belakang. Jadi saya langsung lepas dan energinya mungkin ke belakang. Memang saya merasa juga pemirsa ketika Mbak Rida narik, itu energinya seperti api yang langsung menyerang kita, menghantam kita. Ya seperti tadi dari awal saya melihat energi kebentuk warna merah gitu. Saya pikir tadi itu sosok yang seperti mitos tadi ya kan? Ya benar. Itu sosok perempuan itu, tapi saya melihatnya energi warna merah. Astagfirullah ya Allah. Ini benturan pemirsa antara udara dingin, hujan, dan ini. Tiba-tiba saja Rida kehilangan kendali atas raganya. Siapakah sosok yang merasukinya? Sosok noni Belanda berbaju merah yang kita cari ataukah sosok yang lainnya? Nama Anda siapa? Oh, pemirsa, ini tangannya dingin banget, seperti tidak ada darah sedikit pun dalam sosok beliau. Marlene. Oh iya. Saya punya nama. Oh iya. Berapa tahun umurnya? 20. Oh, 20 tahun. Anda suka berdansa? Yes. Saya tahu Anda suka berdansa dari nari-nari tadi, muter-muter. Kenapa Anda di sini? Ini mau dansa nih. Rida ternyata dirasuki sosok Marlene, seorang wanita Belanda yang gemar berdansa di masa hidupnya. Hal apa yang membuat sosok tersebut masih bergentayangan sampai sekarang? Kenapa Anda tetap masih di sini? Ada masalah apa? Saya suka di sini. Oh, suka di sini. Kamu meninggal di mana? Jauh. Oh, di Belanda? Nederland? Jauh. Saya suka dansa. Oh, suka dansa. Maaf madam, ketika Anda di sini itu kejadiannya gimana? Sampai Anda meninggal di sini, bisa diceritakan? Saya dari jauh. Dari jauh, terus? Iya. Tidak punya kekasih? Ada. Namanya siapa? Anda suka banget, cinta banget pada beliau? Tidak. Di sini ada berapa sosok yang masih tinggal di sini selain madam? Thailand. Semua datang ke sini. Yes. Semua datang ke sini.
makan. Anda meninggal di Belanda? Yes. Tapi kok bisa nyampe sini di Gumena? Bisa diceritakan? Cinta sama laki-laki. Oh, astagfirullah. Mau naik Anda? Mau ke sini? Naik dulu. Enggak, Pipatnya lewat sini. Sosok Marlin sepertinya enggan keluar dari tubuh Rida dan ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Teh, gimana tadi bisa seperti itu, Teh? Jadi waktu Marlin masuk ke saya berada di tempatnya Marlin gitu. Jadi pada saat itu saya nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi sama saya, tapi saya bisa menjelaskan. Jadi pada saat itu saya melihat ini seperti pesta dansa, orang berbicara, terus ada beberapa yang berdansa gitu. Terus dia berdansa sama sosok laki-laki menggunakan kacamata kecil sekitar usia 37 seperti itulah, 35, rambutnya pendek, tinggi. Tapi kalau saya sosok Marlin ini agak kecil, nggak seperti orang bule ya. Orang bule kan tinggi-tinggi ya. Tapi kalau sosok Marlin ini, mungkin karena itu dibilang non Leni mungkin namanya Marlin kali ya. Mungkin di bahasa Belandanya Marlin kali ya, dipanggilnya sama kita. Saya melihat beliau berdansa, sosok pedanya jauh lebih tinggi dari dia, sekitar segini. Nah, yang menarik di sini saya melihat saat-saat malam itu Marlin itu punya kamar di sini. Tadi yang ditunjukin di situ. Ya mungkin ya sekitar sini, mungkin itu ya. Yang kan ini posisi di sini ini saya lihat mana ya tadi? Oh, yang mau naik tadi tuh. Nah, ini posisi di sini, ini kan ini atasnya seperti jendela jadi ya, Soleh. Dan ini ada balkon. Di atasnya tuh balkon. Jadi maksudnya? Saya kurang tahu ya, seperti dia suka janjian di situ sama sosok pria Indonesia. Saya hanya melihat sosok laki-laki di luar sedang menunggu, dan dia biasanya tuh keluar lewat jendela itu. Karena kalau saya lihat jendela zaman dulu tuh ya, Kang Soleh, itu dia besar. Jadi seperti pintu loh, Kang Soleh, karena dia besar si jendelanya itu. Jalan asmara sepertinya. Karena saya merasakan yang saya rasakan ya pada saat saya di tempatnya dia, saya rasakan sukacita banget gitu. Saya masih penasaran nih, Rida, tentang sosok yang baju merah itu. Sebenarnya siapa dia? Iya. Apakah Anda masih di sini atau masih di lingkungan sini atau tempat lain? Baiklah pemirsa, kita akan ungkap lebih lanjut siapa nih sosok wanita berbaju merah dan sosok penggodanya. Ya. Baik, ikuti terus Mr. Tukul. Angkat. Kakinya angkat. Masuk dulu. Ini seperti dicekek ini. Dulunya ini sengaja dibuat oleh yang orang Belanda itu, sengaja untuk penyimpanan alat-alat telekomunikasi, radio malabar. Anak perempuan masih muda, umur 19 tahunan, baju putih dengan rambut panjang terjurai ke depan. Pernah dia ambil gambar di sini, masuk tertangkap kamera kakek-kakek jubah putih. Ada perempuan juga ke setengah badan ular ke atas. Sebagian teman-teman kami itu melihat ada sosok yang dibilang orang tuh kuntilanak berbaju merah. Juga sama ada hantu berkepala buntung. Kalau untuk yang berbaju merah itu di dekat gerbang, kalau yang itunya di dalam. Dari segi metafisik kebanyakan di sini prajurit-prajurit. Juga ada dayang-dayang sama kebanyakan harimau. Udah dekat ya? Dua jam tadi awas. Sampai ini. Awas. Udah dekat. Mana nih? Itu apa Pak? Waktu saya kesini ini cuma segini. Oh. Cuma segini, cuma masuk badan aja. Ada penampakan apa?
Ya kalau penampakannya mungkin kakek-kakek yang berjenggot segini di sini, terus kalau nggak salah itu ada ular ya, kepalanya itu perempuan ke atas. Sama. Tapi ini emang berair ya? Ini memang. Ini tadi Pak, ini katanya ada laki-laki berjenggot, mungkin Mas Ahmad bisa melihat apa aja nih. Laki-laki doang mungkin Pak. Iya, iya. Kakek dia bawa tongkat sini. Terus memang ular itu yang memang yang tadi lihat. Iya. Dia suka kesini juga. Suka kesini. Yang buatnya begini. Mas Ahmad luar biasa. Iya, makanya hati-hati. Gimana kalau kita masuk aja? Yuk. Namanya Om ya. Bisa nggak Mas Ahmad untuk mencari informasi apakah dulu ada yang membuat ini sampai kena tanah longsor tanah ini? Ada Mas Ahmad. Yang ngeliat sih. Bisa, silakan komunikasi silakan. Ya, atau mungkin ada harta bendanya nggak di sini? Kalau harta benda sih nggak ada kayaknya Mas Tukul. Cuman kalau pusaka sih mungkin ada beberapa di dalam. Ya. Silakan. Jawab. Saya melihat sih pada saat itu tentara Jepang ya Pak, dia membawa, yang menggunakan topi seperti itu, dia membawa senjata. Ya, agak kejam. Mungkin ada beberapa orang ya. Marsose. Sekitar 6 atau lebih sih yang tertimbun. Jadi dia udah seperti udah kelelahan. Bajunya itu udah sobeknya udah lusuh. Kayak masih harus disuruh Kerja. Iya, kerja. Jadi ditendang-tendang gitu. Nah pada saat dia udah ngerasa sangat lemas, jadi mungkin kayak kalau dari konturnya itu apa sih? Yang ininya dulu maksud dari bawah kan karena dia lemas untuk atas, jadi dia ke yang bawah. Dan pada saat digituin ketendang dan jatuh. Dan saya rasa sih ada salah satu tentara yang juga yang kakinya tertimbun juga. Cepat ditolong ya, Jepang. Ya kelihatan ada Jepang yang ketarik. Dan yang saya sih meninggalnya sekitar 6 orang atau lebih. Lebih berasa ya, kayaknya energinya lebih kencang di sini. Mereka minta tolong ada. Oh, ada suara minta tolong. Ya, oke. Yuk, kita doakan yuk. Pemirsa, sepertinya Mas Ahmad sudah mengizinkan untuk kita mendoakan. Yuk. Masih agak pada kesakitan. Iya. Karena kena debunya itu ya, rontokan itu, Mat ya. Ada suara. Ya ada begitu sebelum mulai doa mah ada suara tadi. Kayak kurang mukul-mukul gitu. Ya, kamu tahu. Ini Mela listening skillnya tajam juga ya, biasa. Iya, pendengarannya tajam juga, bener. Gimana, Mas? Ada yang ngikutin? Saya pada lepas gini sih, jadi tapi ada salah satu makhluk yang agak kurang suka sih di belakang. Pak, saya penasaran nih Pak, di mana sih letak Radio Malabar yang mempunyai pemancar yang indah dan cerita menarik yang indah ini? Iya, langsung aja ke kanan. Lurus ke kanan itu. Iya, ke kanan. Pemirsa penasaran seperti apa? Ikuti terus. Misa Tukul, jalan. Ini siapa ini? Pemirsa, secara tiba-tiba Mela Barbie diganggu oleh sosok yang membuatnya histeris tak terkendali. Sosok mengerikan apa yang sebenarnya dilihat oleh Mela Barbie? Nah, kita langsung aja menuju ke Radio Malabar aja gimana? Pusatnya di mana? Yang di atas sana, Pak. Masih jauh. Belum pusatnya sudah seperti ini. Apalagi pusat.
sono. Gimana nih kalau kita? Ini Mas, kalau saya nih sama Kang Soleh kan dari tadi kita masih mencari sosok Baju merah. perempuan berbaju merah Mas, yang biasanya sering menggoda juga di sini nih Mas gitu. Nah ini nih Pak Okoy, bener nggak sih Pak itu? Pernah terjadi nggak sih Pak itu? Siapa Memang sih Pak itu di sini? dulunya kalau nggak salah itu Iya. orang Indonesia. Iya. Malah ya coba aja lah sama Mbak Rida. Iya, kita penasaran nih Pak Okoy. Iya. Oke Mas Tukul, saya pamit dulu. Saya mau observasi sama Mbak Rida yang ke sana. Terus saya sama siapa? Ini bertiga, masih untung bertiga. Saya berdua. Iya Mas. Sama Ahmad. Saya Bertiga. Iya, sama Pak Okoy sama Ahmad. Nah, pemirsa seperti apa nanti akan ditelusuri Kang Soleh Pak Tito dan saya Muhammad dan Bapak Okoy. Oke. gitu terus. Mr. Tukul. Alah. Tadi saya lihat ada elang yang terbang ke sana kemari. Itu sebenarnya ngikutin kita. Itu sebenarnya ada misteri apa elang? Itu ya kalau saya lihat tadi kan dari sana nih. Ini nih Kang Soleh, ini ke arah sini. Makanya tadi saya itu sempat apa ya? Saya perhatikan di situ tuh apa? Jadi gini, banyak sekali ini kan karena di sini struktur pohonnya tuh tinggi-tinggi ya Kang Soleh. Saya lihat banyak sekali sesuatu makhluk berterbangan gitu. Saya melihat di sini. Ya itu tadi ya. Dan yang lebih dominan itu sosok elang. Salang ya. Oh, mungkin nah itu wujud asli tapi kayak nggak gitu deh. Enggak, ya memang enggak. Itu memang cuman apa ya, Mah? Dia sosok itu yang merasukin. Maka saya juga penasaran dengan sosok elang itu sendiri. Kadang dia menyamperin seperti ada ular di situ, pemirsa di situ ada kali, dan itu arahnya ke sana, seperti ke Curug Curug Siliwangi. Masih ada jurusannya apa? Seperti ada jalan sampai ke sana, Mbak Rida. Oh gitu. Jadi itu Kalau sosok manusia yang kesurupan itu kalau nggak sampai disembuhin sama orang-orang yang di sana, karena ini saya lihat ini banyak gua-gua juga untuk bertapa. Posisi di balik belukar ini saya melihat sosoknya seperti apa? Sosoknya perempuan ya. Kalau saya melihat sih jadi ini posisi semak ini seperti ini nih. Jadi si mukanya tertutup oleh beberapa tutupan. Ya seperti ada gini ya. Agak saya nggak ngerti ini seperti. Jadi kalau pundak itu terlalu tinggi kalau untuk ukuran manusia, jadi seperti gini. Perempuan. Sih seperti ya itu tadi ya. Kalau saya curiganya sih seperti sayap kalau dibentangkan. Wah, benar. Berarti sosok beliau masih ada hubungannya sosok elang. Tuh. Saya penasaran. Sosoknya seperti itu. Gimana kalau bisa interaksi ya? Alhamdulillah, punten teteh. Ini apa? Beliau menatap ke arah saya, merentangkan tangannya, luar biasa panjang sekali. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi malah mendekat pemirsa, mendekat ke Mbak Rida, mendekat. Awas, ya walau bagaimanapun. Nggak, ini saya cuma mau mengambil kok. Punten teteh. Ya, mohon. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, tenang. Boleh cerita ya. Masuk. Masih ada sih informasinya, agak ada, pasti ada. Informasinya ada. Ya, beliau tersenyum ketika kita nyebutin Nyironggeng. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Nyai. Siapa namanya, Nyai? Nama siapa? Pemirsa, saya nggak bisa bahasa Sunda, mungkin ambil Mas Ahmad deh. Mas. Assalamualaikum, Nyai. Nyai, teteh apa nanti neng? Tenang deh, tenang. Mau nggak ganggu abi mas di dia? Ini sosoknya seperti harimau juga ya, aneh ini juga seperti ada yang saya lihat pemirsa. Yes. Ya udah sih tenang deh, mau di rumah ada. Tenang, gua main ganggu kayak gua abi di. Iya, ini deh, tos tenang lah. Nah, ya badai hayang terang. Teteh saha namina? Namanya. Ada yang suka ganggu di sini. Teteh terang dengan uang gak acik berem? Ayo. Ya? Terang deh. Uang gak acik berem saha? Ayo. Ah, ayu. 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 Oh, berarti ya. Ayu teh saha teh? Ayu Ronggeng sana? suka penggoda. Mau goda di dia sana? Namanya Ayu ini sering yang goda anak-anak tema di sini pemirsa. Mau yang nyesel enggak? Mau yang terang informasi, insya Allah mau ganggu.